Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast kita kali ini, yaitu Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Selalu di Hati. Tempat seru buat ngobrolin semua hal tentang dunia perpustakaan, sains, dan informasi. Dan teknologi yang lagi happening banget nih. Oke, kita perkenalkan diri dulu kali ya, Kak. Boleh tuh Kak, perkenalkan diri dulu. Soalnya kan ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, sekarang perkenalkan, nama saya Najwa Lidaini. Dan aku Rifki Maulana Adha yang akan jadi teman kalian di episode kali ini. By the way, kita nggak cuma ngasih ngobrol-ngobrol santai juga nih, kita kayak ngasih insight, tips, dan inspirasi yang cocok banget nih buat kita mahasiswa kece dari Prodi Perpustakaan. Tema podcast kita kali ini yaitu krisis hoaks dan peran pustakawan. Jadi stay tune, pasang headset dan dengerin sambil santai. Yuk langsung mulai aja Kak. Oke, untuk membahas tema podcast kita kali ini, kita sudah mengundang dua narasumber kita yang kece dan keren banget nih Kak. Yaudah kita langsung aja perkenalkan kedua narasumber kita, silakan. Halo Kak Najwa dan Kak Rifki, aku izin perkenalan ya. Nama aku Rara dari PDSI Angkatan 2023. Aku dari semester 3. Halo Kak Najwa, Kak Rifki. Perkenalkan nama aku Fazli Wairisman. Sekarang aku di semester 3 Angkatan 23. Gimana nih kabarnya dari kalian? Alhamdulillah baik. Semangat nggak pagi ini? Semangat banget dong. Udah pada makan belum? Semangat ya. Udah dong. Udah dong. Oke, kita lanjut aja ya ke inti pembicaraan. Nih, menurut data 64% masyarakat Indonesia itu pernah termakan hoaks nih. Menurut Kak Rara, sebenarnya apa sih yang membuat hoaks itu menyebar dan kenapa hoaks itu bahaya banget? Wah, kalau menurut aku sih ya, kenapa hoaks itu mudah banget menyebar? Karena sifatnya yang emosional, sering memanfaatkan ketakutan atau harapan. Nah, bahayanya ini, hoaks itu bisa memicu konflik sosial ya. Bahkan bikin sesat dalam situasi yang genting kayak pandemi. Nah, misalnya nih ada hoaks tentang obat COVID-19 yang malah beresiko bikin nyawa kita tuh berbahaya gitu. Wah, serem banget ya. Menurut Mas Fazli, kenapa masyarakat kita rentan terhadap hoaks itu? Kalau menurut aku ya, yang pertama itu yang pastinya di masyarakat kita tuh masih sangat minim sekali dengan literasi informasi ya, yang pertama itu. Dan yang pastinya banyak orang yang tidak tahu kalau misalkan di luar sana tuh masih banyak berita-berita yang belum relevan untuk dicari atau dicerna. Jadi masyarakat itu asal ngambil kesimpulan aja tanpa mencari taunya gitu. Jadi peran yang benar-benar karena hoaks itu menyebar tuh karena kurangnya literasi informasi gitu ya Kak. Tapi Kak, ada nggak sih kayak contoh kasus hoaks tuh yang benar-benar lagi waktu itu pernah booming banget gitu? Ada nggak? Ada. Contoh kasus tuh yang paling heboh, ada hoaks tentang vaksin yang katanya vaksin itu tuh mengandung chip untuk melacak manusia. Padahal kan itu nggak masuk akal sama sekali ya. Iya. Jadi itu tuh banyak banget tapi yang percaya gitu. Iya sih ya, waktu zaman COVID tuh emang banyak banget sih hoaks yang kayak gitu tuh muncul. Ngomong-ngomong soal melawan hoaks nih ya, kan banyak pustakawan yang disebut sebagai garda terdepan. Menurut Mas Fazli, gimana sih peran pustakawan terhadap hal ini? Menurut aku ya, kalau menurut aku pustakawan itu bukan hanya mengelola buku ataupun menjaga arsip-arsip negara saja, akan tetapi perpustakawan itu juga menjadi garda terdepan dari informasi itu tersebut, karena selain mereka itu menjaga buku dan menjaga arsip negara, mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa tahu kalau misalkan itu tuh berita tuh bukan berita yang relevan gitu. Oh gitu ya, keren banget sih. Kalau kira-kira nih menurut Kak Rara, ada nggak sih kayak tantangan tersendiri gitu yang dihadapi oleh pustakawan dalam hal ini? Ada. Menurut aku sih tantangan yang biasanya dihadapi sama pustakawan itu salah satunya adalah stigma.
sekarang kan banyak banget ya yang masih menganggap pustakawan itu nggak relevan di era digital sekarang ini. Padahal kan kita justru yang punya kemampuan untuk mengarahkan masyarakat ke sumber informasi yang benar gitu kan. Selain itu kita juga minim dukungan dari pemerintah, jadi itu juga kendala sih. Kalau dari sisi teknis nih, apakah pustakawan juga menggunakan teknologi untuk melawan hoaks? Mungkin Mas Fazli bisa menjawab. Kalau untuk itu pastinya dong, karena di perpustakaan juga atau pustakawan juga memanfaatkan aplikasi seperti contohnya tuh aplikasi fake chatting, ya kan? Terus seperti hoax atau buster. Nah, dan juga pustakawan ini juga bekerja sama dengan organisasi atau komunitas anti hoax. Jadi biar mengedukasi masyarakat supaya tahu gitu kalau misalkan berita tuh bukan berita yang benar gitu. Oh gitu ya, jadi kita bisa gunain aplikasi buat meminimalisir adanya hoax ya Kak? Iya betul. Begitu. Oke, kita lanjut aja ya ke yang terakhir ini. Oh udah terakhir? Iya udah terakhir. Oh, Nah kita kenapa? Ini ya apa namanya? Cepet juga. Iya cepet kan, kita nggak Iya, kerasa kerasa nih kayak gini. Iya nih. Oke, by the way dari tadi kan kita kayak ngomongin tentang cara mencegah hoax ya. Nah, pasti kan kalau cara mencegah tuh berarti ada tips dan triknya ya kan Kak? Oh, bisa kali ya kita tanyakan kepada mereka. Iya. Apa aja sih caranya mencegah hoaks? Siapa ya? yang mau menjawab? Aku. Oh, ya, Oke. oke. Lanjut aja nih. Yang pertama, kita harus selalu cek sumber informasi yang kita dapat. Kalau nggak ada referensi yang jelas, kita jangan langsung percaya. Nah, yang kedua, kita harus gunakan tools seperti Google Reverse Image untuk verifikasi gambar. Terus yang ketiga, kita jangan langsung share informasi ya sembarangan, terutama kalau isinya provokatif. Bener banget nih Kak. Betul. Mungkin Mas Fazli ada tambahan? Kalau dari aku ya, balik lagi sih ke yang tadi yang ku bilang, edukasi ke masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi biar masyarakatnya itu tahu, seperti masyarakat itu mengikuti workshop itu yang berkaitan dengan literasi digital dan juga baca buku itu, agar masyarakat itu tidak sembarangan tahu. Serta ini yang paling penting, ajak keluarga sama temen supaya mereka juga tahu kalau misalkan ada loh sumber atau workshop yang supaya mereka tuh tahu kalau misalkan ini tuh bermanfaat bagi mereka. Ya buat mencegah hoax ya Iya. Kak. Iya. Wah tipsnya bagus banget nih Kak. Jadi pengen deh ikut workshop gini-gini, workshop literasi digital. Betul. Lumayan ya kan, bisa buat nambah-nambah Ilmu. pengetahuan ya kan Iya, tentang betul hoax. Betul tuh. Betul. Oke, nggak terasa banget nih kita udah ada di penghujung episode. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat dan kasih kalian ide-ide baru. Kalau ada yang mau kalian bahas di episode berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya jangan lupa subscribe di platform favorit kalian dan review, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa juga belajar nih dari podcast kita. Langsung aja kita tutup acara podcast kita. Aku Rifki Maulana Adha. Dan aku Nasya Walidaini pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast kita selanjutnya dalam podcast Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi selalu di hati. Stay curious, stay inspired, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.